Kali ini kita akan membahas dulu tentang kitab, ya. Kita masih berkisar tentang pembahasan kitab. Kemarin kita sudah menyinggung tentang pembagian ayat-ayat Al-Quran oleh Allah sendiri yang bagi anggota kita bahwa ya kalau ikut terus kajian ini ya kita akan paham apa sebenarnya yang dicerita atau yang dikisahkan atau yang dijelaskan oleh Al-Quran ini. Ya, kenapa kalau kita hanya menggunakan sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat, kita tidak akan menemukan kebenarannya. Ya, kita harus menggunakan secara keseluruhan. Ya, yang belum kita ketahui, ya kita memohon kepada Allah untuk ya diberikan hidayah, pengetahuan tentang apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat mutasyabihat itu. Kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir karena ya janji Allah sendiri bahwa Ar-Rahman alamal Quran. Ar-Rahman itu mengajarkan Al-Quran. Ya. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia yang menciptakan manusia, maka dia juga yang akan menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan itu. Ya. Maka ya konsep dari Al-Quran sendiri, bagaimana cara kita mendekati Al-Quran, maka mulailah dengan ya membaca dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, bacalah dan Tuhanmu yang pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi sebetulnya dengan dalil seperti ini ya tidak perlu lagi ada keraguan bahwa Allah itu mengajar kepada manusia tentang Al-Quran, tentang Al-Bayan, tentang apa yang kita belum ketahui. Ya, makanya kalau tidak ada hal-hal yang disampaikan oleh Allah tentang batasan-batasan yang harus kita ikuti, maka ya jangan membatasi diri, ya. Seperti ya kita membatasi diri dengan dalih bahwa untuk bisa memahami Al-Quran kita harus mengerti bahasa Arab. Itu namanya membatasi diri. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri tidak berkata seperti itu. Harus mengerti bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran, itu tidak ada. Harus mengerti asbabun nuzul baru bisa memahami Al-Quran, itu tidak ada. Harus memahami ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantik dan sebagainya juga tidak ada. Ya. Yang dikatakan oleh Allah hanya ya bacalah Al-Quran itu perlahan-lahan. Bacalah Al-Quran pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Ya. Nanti Allah akan membacakannya. Ya. Kalau Allah sudah membacakannya, maka jangan jangan mudah mengambil kesimpulan. Ulang-ulangi bacaanmu. Nanti suatu ketika ya Allah akan menjelaskannya. Itu saja. Jadi kita hanya disuruh untuk membaca. Ya, dalam hal ini tentunya ketika kita membaca Al-Quran, yang kita gunakan itu adalah bahasa kita sendiri. Ya, supaya apa? Supaya tersambung komunikasi, terkoneksi komunikasi antara hati kita dengan Al-Quran. Ya, berbeda dengan orang-orang Arab yang notabene Al-Quran itu bahasa mereka sendiri, ya biar tidak diterjemahkan mereka bisa paham ini Al-Quran ini karena bahasa mereka sendiri. Alhamdulillah untuk Indonesia sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Ya. Jadi dengan mencoba mendekati Al-Quran menggunakan bahasa kita, ya, suatu ketika itu akan tersambung, terkoneksi antara kalbu kita, hati kita dengan Al-Quran. Ya. Disitulah nanti langkah-langkah awal untuk bisa memahami, untuk bisa mendalami ilmunya, untuk bisa mentadaburi pengetahuannya. Karena setelah kita membaca terjemahannya, ya kemungkinan besar akan muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa seperti itu? Karena ya bahasa Al-Quran itu bahasa mutasyabihat, bahasa perumpamaan, bahasa kiasan. Ya, kalau kita membaca dan memperhatikan dengan baik dalam hal ini,
ya kita harus melibatkan perhatian kita, melibatkan pikiran kita, melibatkan kesadaran kita, ya, melibatkan semua potensi yang ada pada diri kita, ya, dengan selalu berprinsip bahwa ya kita harus berprasangka baik dulu, ya, tentang apa yang kita baca dalam Al-Quran. Kita menemukan hal-hal yang tanda kutip hal-hal yang negatif, ya kita prasangka baik dulu kepada Allah, ya. Tidak mungkin Allah ya berkata seperti ini, ya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk melakukan hal-hal seperti ini, ya. Misalkan disuruh kita membunuh, ya, disuruh kita berperang, disuruh kita mengusir orang kafir dan sebagainya, ya kita mesti munculkan dulu prasangka baik dalam diri kita. Itu sebagai langkah awal. Kalau itu sudah mulai, ya terkoneksi dengan hati kita dengan Al-Quran, muncul pertanyaan-pertanyaan, ya kita akan merasa kebingungan dengan apa yang kita baca, ya maka saat itulah kata Allah, wa wajadaka dhalan fahada. Aku temukan kamu dalam keadaan bingung, aku temukan kamu dalam keadaan sesat, maka aku akan memberimu petunjuk. Itu kebenaran mutlak dari Allah. Kalau kita bingung dengan apa yang kita baca, niscaya Allah akan memberi petunjuk. Ya, pertanyaannya selama ini kenapa kita sangat, ya hampir dikatakan tidak pernah mendapat petunjuk dari Allah. Yang kita dapatkan itu adalah penjelasan-penjelasan dari ustaz-ustaz terkenal, orang-orang ternama ternama keilmuannya dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak mendapatkan petunjuk langsung? Karena itu tadi, kita mendatangi Al-Quran itu seakan-akan kita sudah mengetahuinya. Kalau kita datang dengan pengetahuan yang kita bawa menghadapi Al-Quran, maka ya petunjuk itu akan ya tertolak, tidak masuk ke dalam hati kita. Ya. Wajadaka dhalan fahada. Aku temukan kamu dalam keadaan sesat, maka aku berikan kamu petunjuk. Ya, kedepannya persoalan tentang Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita untuk membacakan Al-Quran itu akan kita bahas. Untuk kali ini, ya kita mulai sentil-sentil ke arah mana ini Al-Quran bercerita. Ya, coba kawan-kawan yang menyaksikan ini silakan kita buka, kita mulai dulu dengan surat Ali Imran, ya. Kita mulai dengan surat Ali Imran ayat 190. Silakan teman-teman buka, ya. Saya buka di sini. Surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya, ya ini terjemahannya penting. Kalau mungkin tadi bahasa Arabnya kita tidak mengerti, ya bersyukurlah kalau kita mengerti bahasa Arab, ya. Tanpa terjemahan kita akan bisa menghubungkan hati kita dengan Al-Quran. Tetapi bagi yang belum mengerti bahasa Arab, ya gunakan dulu Al-Quran yang ada terjemahannya, hubungkan hati kita dengan Al-Quran. Mari kita baca terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau bahasa seperti ini, berarti maksudnya adalah apa yang kita lihat sekarang dalam bentuk-bentuk nyata ini, baik di langit maupun di bumi, ya itu adalah bentuk nyata, itu adalah penciptaan, ya. Penciptaan langit dan bumi. Kemudian pergantian malam dan siang. Nah, pergantian dalam malam siang berarti dia berbicara tentang waktu. Tentang waktu yang real, baik waktu yang telah lalu, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Itu sekarang sudah menjadi nyata, ya. Sudah nyata, ya. Kemudian dikatakan bahwa di dalamnya, ya, pada penciptaan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda. Terdapat tanda-tanda. Tanda itu kode, terdapat kode-kode, simbol-simbol, ya. Ada simbol, ada lambang, ada kode, ada apa lagi? Ada sandi,
Ya, itu yang disebut dengan ayat. Jadi semua yang nyata ini, semua yang pernah terjadi menurut waktu, semua itu adalah tanda. Ya. Bagi siapa tanda ini? Bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Ya. Jadi perlunya penggunaan akal, ya, perlu penggunaan akal untuk bisa merespon adanya tanda-tanda yang dimunculkan dalam bentuk bentuk nyata seperti ini. Sudah tercipta langit dan bumi, sudah terjadi kejadian-kejadian menurut waktu, ya. Jadi sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah, sejarah-sejarah penting, katakanlah yang membahas tentang nabi-nabi terdahulu, ya, mereka menulisnya dalam sejarah, itu semua tanda. Jadi pertanyaan nanti, ini tanda apa? Ya, ini tanda apa? Intinya yang perlu kita patok dulu saat ini adalah bahwa semua yang nyata ini adalah tanda. Semua yang pernah terjadi dalam perputaran pergantian malam dan siang ini, itu adalah tanda. Ya, nanti kemudian akan dipersoalkan ini tanda apa, ya itu akan kita jawab lagi. Itu dulu, kita harus pahami bahwa ini adalah tanda. Tanda bagi ulil albab, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Oke, itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada ayat yang lain. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan dulu tentang metode kajian kita ini. Ini kajian kita ini tidak mengurut sebuah surat dari ayat 1 sampai selesai, kemudian pindah ke surat berikutnya ayat 1 sampai selesai. Ya, tidak seperti itu kajian kita. Kajian kita adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi, caranya beliau belajar kepada Jibril. Ya, Muhammad belajar kepada Jibril itu, Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad, bukan sebuah surat yang lengkap dengan nama suratnya, kemudian dari ayat satunya sampai ayat terakhir, tidak seperti itu. Ya. Nanti setelah seluruhnya diturunkan, kemudian dikumpulkan, lalu diurut, ya menurut ajaran Jibril juga, ya ternyata urutan-urutannya seperti itu, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya. Artinya, kalau kita belajar seperti teknik yang diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad ini, maka ya cara belajar kita seperti ini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca dulu dari yang mudah-mudah dari ayat Al-Qur'an, baca dulu yang mudah. Ya, satu ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang sulit, tinggalkan dulu. Tetapi ingat bahwa yang mudah tadi, ya, yang mudah tadi bukan makna yang sebenarnya, ya. Itu masih mutasyabih. Itu akan lengkap kalau kita sudah tahu keseluruhannya termasuk yang sulit. Makanya disampaikan, dikatakan bahwa untuk tidak membuat kesimpulan, untuk tidak merasa sudah mengetahui, kita harus tetap mengikuti perintah-perintah dari Al-Quran itu dengan ya bersabar, ya kita pelajari dengan cara bertahap, ya, sampai ya satu ketika kalau seumpamanya Allah sudah ridha dengan apa yang kita upayakan ini, apa yang kita usahakan, maka ya Allah akan memperlihatkan kepada kita ya tanda-tanda yang kita pelajari tadi, sebagian demi sebagian, sampai kita bisa memahami secara keseluruhan, dan kita katakan bahwa dia dia adalah al-haq, dia adalah kebenaran. Oke. Jadi tidak, ya kalau ada pertanyaan ke depannya, kenapa kita mempelajari ayat kok loncat kiri kanan, ya. Orang istilahkan gue comot kiri, comot kanan, ya kita tenang-tenang dulu, ya. Suatu ketika kalau kita sudah mulai memahaminya, maka kita akan membacanya secara berurutan dan kita akan merasakan keasikan, kenikmatan yang kita pelajari itu karena kita sudah mengetahui apa yang dia ceritakan oleh Al-Quran ini sendiri.
Oke, baik, kembali ke tanda-tanda tadi. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Pertanyaannya, tanda apa ini? Ya, tanda apa? Baik, kita buka sama-sama surat ke-51. Silakan buka suratnya, surat ke-51. Kawan-kawan sudah temukan surat ke-51 ayatnya 20 dan 21. Ayatnya ayat 20 dan 21. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Di bumi berarti sudah keseluruhan, apa-apa yang nyata yang kita lihat atau yang kita dengar secara nyata, yang kita rasakan secara nyata di bumi ini adalah tanda bagi orang-orang yang yakin. Nah, kemudian di bawahnya dikatakan dan juga pada dirimu sendiri. Tanda di bumi ini ada, ya. Kemudian pindah ayat dan juga pada dirimu sendiri. Pada dirimu sendiri juga adalah tanda. Di bumi ada tanda, di dirimu juga ada tanda. Tapi pertanyaan Allah, ya, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Perlu perhatian, dan ketika kita memperhatikan, perlu melibatkan akal. Karena kalau akal tidak dilibatkan, maka kita hanya melihatnya secara ya lewat saja. Tidak diperhatikan dengan baik. Tapi kalau sudah diperhatikan, berarti sudah melibatkan akal atau kesadaran diri. Jadi Allah sudah mulai memberikan sinyal-sinyal, ya, ada apa ketika dia berbicara bumi itu ada tanda, kemudian ya tanda itu diarahkan juga kepada diri kita sendiri. Baik, ya. Kita lihat, kita buka ayat berikutnya di surat 41, surat yang ke-41 ayatnya 53. Ya, ayat 53. Ya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, janji Allah, ya, Allah menjanjikan kepada kita, kami akan memperlihatkan kepada mereka. Kata akan berarti nanti, akan berarti nanti, ingat ya. Mereka berarti bukan hanya satu orang, mereka itu banyak. Ya, kemudian tanda-tanda kami di segenap penjuru atau di segenap ufuk. Ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk, di segenap penjuru, di seluruh alam semesta. Kalau segenap ufuk seluruhnya, ya, timur, barat, atas, bawah, semuanya adalah ufuk, semuanya adalah penjuru. Dan tanda itu akan diperlihatkan, ya. Allah akan memperlihatkan tanda itu, akan diperlihatkan. Kenapa saya pertegas kata akan? Karena ini nanti. Dan ayat ini akan terus berkata nanti. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk atau di segenap penjuru. Dan juga pada diri mereka sendiri. Diperlihatkanlah tanda-tanda di segenap ufuk, diperlihatkanlah tanda-tanda di segenap penjuru, lalu kemudian diperlihatkan pula tanda-tanda yang ada pada diri kita sendiri. Ada apa? Pertanyaannya begitu, ada apa? Ya.
sehingga jelas bagi mereka bahwa ya, jadi akan diperlihatkan seluruh tanda-tanda di segenap penjuru, segala arah, seluruh alam semesta, kita bahasakan seperti itu, dan kemudian pada diri mereka sendiri, ya, sampai jelas bagi mereka annahu, bahwa dia, itu situ diterjemahkan Al-Quran, boleh-boleh saja. Kalau kita mengerti, ya saya paham kenapa disebut Al-Quran, saya paham. Kata hu, dia adalah al-haq. Dia adalah al-haq, dia adalah kebenaran. Dia adalah al-haq. Dari mana al-haq? Al-haq min rabbik. Al-haq itu dari Tuhan. Kita akan diperlihatkan tentang al-haq. Ya. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Di sini kita perlu sebuah keyakinan, ya, bahwa Tuhan itu adalah menyaksikan segala sesuatu. Semuanya Tuhan melihat itu. Makanya dia akan memperlihatkan tanda itu dari segala penjuru seluruh alam semesta. Lalu kemudian tanda itu diarahkan kepada diri kita sendiri sampai jelas bahwa ini atau dia adalah al-haq. Oke. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini, yang perlu kita lakukan adalah perhatikan apa yang nyata di muka bumi ini, apa yang nyata di segenap ufuk kalau kita mampu melihatnya, tetapi Allah janjikan itu akan diperlihatkan oleh Allah. Ya, seluruh tanda yang ada di segenap ufuk itu. Ya. Lalu tanda itu, ya, diarahkan juga, diperlihatkan juga kepada dirimu sendiri. Kenapa bisa sampai kita mengetahui bahwa, ya, setelah tanda itu diperlihatkan, kenapa kita bisa mengetahui tentang al-haq ini? Ya. Siapa ini al-haq? Ya. Apakah kita akan menunggu tanda ini akan diperlihatkan? Kembali ke surat Ali Imran ayat 190 tadi, bahwa pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, terdapat tanda bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya. Ya, jadi kita akan belajar, mengkaji, memahami, berusaha memahami tanda-tanda yang ada di segenap ufuk ini, yang ada pada diri kita sendiri, dengan berpedoman kepada Al-Quran, ya, sampai kita tahu bahwa dia adalah al-haq. Jadi target kita adalah kita akan mengetahui tentang al-haq. Sebelum kita diperlihatkan Al-Quran, diperlihatkan tanda secara keseluruhan, kita sebenarnya belum memahami apa itu al-haq. Ya, makanya kembali ke peringatan awal dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 7, bahwa jangan kita memahami ayat Al-Quran itu hanya sebagian saja. Kalau memahami hanya sebagian saja, itu hati kita condong kepada kesesatan. Kita akan sulit menemukan kebenarannya. Ya, paling-paling kita hanya beradu argumentasi, beradu kemampuan berbicara, beradu pengetahuan yang sesungguhnya kita tidak mengetahui apa-apa.